Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama Ustazah Irma dalam pembelajaran tematik hidup rukun di masyarakat. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 untuk kelas 2. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja dalam pembelajaran kita yang pertama, yaitu menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam percakapan ini ada Dedi, Fitri, dan juga ada Komang. Ustazah baca ya. Dedi, silahkan ambil kue ini. Komang juga sudah mencobanya loh, kata Fitri. Si Dedi pun menjawab, terima kasih, Fitri. Maaf, aku masih kenyang sekarang, kata Dedi. Nah, anak-anakku sekalian, kalimat penolakan dalam percakapan ini yang mana? Yaitu kalimat yang diucapkan oleh Dedi. Terima kasih, Fitri. Maaf, aku masih kenyang sekarang. Nah, anak-anakku sekalian, seperti apa yang anak-anakku sekalian pernah pelajari sebelumnya, dalam menyampaikan kalimat penolakan itu harus menggunakan kalimat yang sopan, santun, atau baik. Baik, selanjutnya mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Anak-anakku sekalian, di sini ada dongeng yang berjudul Rangrang si Semut Merah. Ustazah akan membacakan dongengnya. Anak-anakku sekalian perhatikan dan simak ya. Rangrang dan teman-temannya selalu mencari makan bersama-sama. Suatu ketika, Rangrang bosan bersama. Ia mencari makan sendiri. Rangrang menemukan gula batu yang besar. Ia merasa senang. Senangnya aku makan sendiri, kata Rangrang. Keesokan harinya, teman-teman Rangrang datang. Hai Rangrang, bolehkah kami mencicipi gula batumu? Rangrang tidak memperdulikan teman-temannya. Aku tidak mau berbagi dengan kalian. Nanti aku tidak kenyang. Teman-teman Rangrang merasa kecewa dengan sikap Rangrang. Ketika sedang menikmati gula batu, ada seekor tapir hendak memangsa Rangrang. Teman-teman Rangrang pun membantunya. Rangrang merasa tidak enak akan sikapnya. Ia kemudian meminta maaf kepada teman-temannya. Rangrang pun berjanji akan membagi gula batunya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi dongeng Rangrang si Semut Merah. Adapun tugasnya yaitu sebutkan kalimat penolakan di dalam dongeng tersebut. Kemudian ubahlah kalimat penolakan tersebut dengan tutur kata yang baik. Tugas ini dikerjakan di dalam buku tulis, terus kemudian dikumpulkan. Selanjutnya yaitu menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama mempelajari tarian daerah. Mempelajari tarian daerah ini adalah suatu pengamalan sila ketiga, di mana kita ketahui negara kita ini, negara Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Setiap suku memiliki budaya dan tarian yang berbeda-beda.
Terus kemudian bangga menggunakan produk Indonesia. Yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Nah, anak-anakku sekalian, dalam bersahabat, dalam berteman, kita tidak boleh memilih teman, ya. Kemudian bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila keempat di masyarakat. Anak-anakku sekalian, dapat kita perhatikan gambar yang ada di depan anak-anakku sekalian. Di sini ada percakapan. Bapak Ibu, bagaimana jika besok kita bekerja bakti? Ada yang jawab, wah ide bagus Pak. Nah, percakapan ini adalah bentuk percakapan yang menghormati pendapat orang lain. Jadi, anak-anakku sekalian, ketika kita berdiskusi, ketika kita berkumpul atau bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, ya. Ketika ada orang lain atau ada teman kita yang mengeluarkan pendapat, maka kita harus menghargai pendapat mereka. Selanjutnya, yaitu menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat contohnya seperti apa? Salah satunya yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, bersama-sama membersihkan lingkungan. Yang berikutnya yaitu tugas. Nah, tugasnya ayo berlatih. Kerjakan soal halaman 77.1 dan 2. Kemudian, membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam penjumlahan itu biasanya menggunakan kata-kata seperti diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Sementara dalam pengurangan itu menggunakan kata-kata seperti diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Di sini ada contohnya, yaitu buatlah contoh soal cerita dengan penyelesaian operasi hitung 175 ditambah 100 dikurang 250. Penyelesaiannya atau soal ceritanya, di toko buku ada persediaan 175 buku. Tulis, penjual membeli lagi. Nah, kata yang Ustazah berikan warna yang berbeda, yaitu kata yang dipakai oleh penjumlahan yang mana tadi Ustazah sudah jelaskan. Terus kemudian penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku. Jika buku terjual 250 buah, berapa banyak buku sekarang? Nah, ada kata lagi yang Ustazah bedakan warna hurufnya, yaitu kata terjual. Kata terjual ini merupakan kata yang biasa digunakan dalam pengurangan. Nah, anak-anakku sekalian, dapat kita lihat di samping daripada contoh tadi, ada angka atau ada bilangan yang Ustazah susun, ya, di mana kita akan menyelesaikan. Yang pertama adalah penjumlahan. 175 ditambah 100 sama dengan, kita susun, kita jumlah dalam bentuk bersusun. 5 ditambah 0 sama dengan 0. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 175 ditambah 100 hasilnya 275. Masih ada yang belum kita hitung, yaitu kita harus mengurangi. Berapa kita kurangi jumlah nominal atau bilangan yang pengurangannya adalah 250. Jadi 275 dikurang 250. Kita hitung lagi dalam bentuk bersusun. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan
0. Jadi 175 ditambah 100 sama dengan 275. 275 dikurang 250 sama dengan 25. Begitu ya anak-anakku sekalian. Semoga dimengerti. Tugasnya yaitu buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Penyelesaian di bawah ini maksudnya yang ada satu dua tugas di sini ya. Nah, setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu seperti yang Ustazah contohkan sebelumnya. Tugas yang angka 1, 2 ini dibuat soal cerita seperti yang Ustazah contohkan sebelumnya ya. Baik, selanjutnya itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Anak-anakku sekalian, semangat belajarnya, terus bangkitkan semangat belajarnya, jangan lemas, jangan merasa bahwa pandemi ini atau belajar di rumah membosankan, tapi harus bagaimana lagi, inilah kenyataan yang harus kita hadapi anak-anakku sekalian. Ustazah berharap meskipun dalam keadaan kita daring atau belajar di rumah, itu tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku sekalian. Karena dengan kita belajar atau dengan kita bersemangat, terus dengan kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Anak-anakku memiliki cita-cita, maka cita-cita itu harus kita raih. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang dikatakan dalam pepatahnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, tentu saja anak-anakku sekalian, kita tidak mau seperti itu. Tentu saja kita belajar, kita sekolah karena kita punya cita-cita, karena kita punya tujuan. Nah, tapi sungguh sangat disayangkan ketika ada anak-anak yang masih malas-malas belajarnya. Jadi mulai dari hari ini dan seterusnya, mari anak-anakku sekalian kita belajar dengan semangat untuk meraih impian anak-anakku sekalian. Semangat. Bismillah bisa. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata billahi fisabilil haq wastabikul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.